Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang dapat meraih kami lewat radio Silaturahim di gelombang AM 720 untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga lewat streaming di www.radiosilaturahim.com, juga lewat YouTube, saluran YouTube apabila ada yang ingin mengakses lewat TV Rasil. Tahu siapa lagi bersama Ustadz Ahmad Jazuli Khalil. Guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Bisa berkumpul lagi, dan insya Allah ikhwan dan ahwat, tema yang akan diangkat Ustadz pada kesempatan kali ini yaitu hak anak atas orang tua. Dan insya Allah jika ada waktu, Ustadz juga akan membahas hak budak atas majikan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafair rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal awliya wa syuhada was salihin was sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadhil balda minal muslimin wal muslimat wa ala niyyati anna allaha yunawwiru qulubana wa yashrah sudurana yusabbit aqdamana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina yuballighuna maqasidana wa yashfi maradana wa yarham mautana wa yaruddu ghaibana wa yaqdi duyunana wa yufarrij humumana wa yafuku usrana wa yahdina subulas salam wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi wa yaj'aluna wa dzurriyyatana min ladina ya'lamun wa ya'malun ma'ani al-kitab was sunnah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan kaji kita bulan puasa lalu ya. Bahwa dalam akidah alaq ini kita akan membahas dengan tema hak anak atas orang tua, dan kalau memang waktunya cukup dilanjutkan dengan hak budak atau pembantu atas tuannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas tentang hak orang tua atas anaknya. Nah, selanjutnya ditutup dengan satu hadis di mana seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti?
Faqala birra walidaik, kata Rasulullah, berbaktilah kamu kepada ayah bundamu. Nah, kemudian faqala laisa li walidani. Orang itu kemudian berkata, Rasulullah, saya sudah nggak punya orang tua, nggak punya ayah, juga nggak punya ibu. Lalu Rasulullah faqala birra waladak. Lalu kata Rasulullah, berbakti atau berbuat baiklah kamu kepada anakmu. Kama anna liwalidayka 'alaika haqqan, kadzalika liwaladika 'alaika haqq. Sebagaimana seorang anak, sebagaimana orang tua punya hak atas kamu, begitu juga anak-anakmu pun punya hak atas kamu. Jadi kita punya kewajiban berbuat bakti baik kepada orang tua, tapi juga kita punya kewajiban berbuat baik kepada anak. Nah, pagi ini yang akan kita bahas ini. Para pendengar radio silaturahim yang dirahmati Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi anak bisanya berbakti kepada orang tua itu kan tidak lepas dari pendidikan orang tuanya. Maka kalau anak ini kemudian ya begitu berbakti pada orang tua, itu namanya si orang tua sudah menolong anaknya. Ya. Orang tua sudah menolong anaknya. Sehingga anak ini menjadi berbakti. Dan buat orang tua seperti ini, kata Nabi, rahimallah. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada orang tua yang menyebabkan anaknya berbakti. Dalam hadis lain Rasulullah kan menjelaskan kebahagiaan manusia itu 4. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solehah. Punya istrinya solehah. Ya, lah kalau istri solehah ya berarti suami. Dibalik kalau untuk perempuan ya punya suami soleh. Yang bagaimana yang solehah itu, wanita solehah itu kata Nabi, yaitu man ida amartaha ata'atka. Kalau disuruh oleh suami dia taat. Karena itulah kewajiban seorang istri ya kepada suami. Taat, tidak ada yang lainnya. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Dia punya istri rupanya doyan ngomel. Ya, doyan ngomel Abi Dzar itu. Nah, akhirnya kata Abi Dzar, saya harus minta fatwa, nasihat kepada Amirul Mukminin apa yang harus saya lakukan terhadap istri ini. Apakah istrinya masih perlu dipertahankan, apa ceraikan saja, ganti istri yang enggak cerewet. Nah, akhirnya berangkatlah Abi Dzar ini ke rumahnya, ke rumahnya Amirul Mukminin. Begitu mau ketuk pintu, ternyata Amirul Mukminin lagi diomelin sama istrinya. Kata Abi Dzar, lah kalau istri presiden ngomelin presiden, ya istrinya Abi Dzar wajar lah. Ya wajar, wong istrinya khalifah aja begitu. Jadi berarti ini sudah jawaban dari Allah kalau aku harus tetap mempertahankan istri. Akhirnya dia pulang. Rupanya sahabat Umar itu berasa kalau kalau ada tamu maka buru-buru dia buka pintu dan benar ada. Siapa itu? Saya, katanya Abi Dzar Amirul Mukminin. Ayo sini masuk. Masuklah Abi Dzar. Ada hajat apa Abi Dzar? Saya nggak enak katanya ngomongnya. Ya, ini bahasa bebas aja ya. Saya jadi nggak enak Amirul Mukminin ngomongnya. Nggak usah nggak enak, ngomong aja. Akhirnya begini katanya Amirul Mukminin, saya punya istri saya ini cerewet, doyan ngomel gitu tuh. Nah, saya datang ke sini itu tujuannya mau minta fatwa kepada panjenengan. Apakah istri yang cerewet ini saya tetap pertahankan atau saya ceraikan saja? Nah, namun ketika saya sampai sini mau ketuk pintu, ya, saya tidak bermaksud nguping Amirul Mukminin, ya.
Cuma saya dengar Tuhan lagi diomelin juga sama istri. Maka dalam hati saya lah, kalau Amirul Mukminin jadi omelin diem, ya nerima, ya apalagi Abi Dzar gitu kan. Jadi udahlah ini sebagai jawaban. Nah itulah katanya permasalahan saya. Akhirnya kata sahabat Umar begini, Abi Dzar, kewajiban istri itu kan cuma satu, taat kepada suami. Udah cuma itu, nggak ada lainnya. Masalah masak, kemudian nyuci, yang ngurusin anak, ya dan sebagainya. Makanya kalau di Arab kan yang belanja bukan istri, Olin, ya. Nah, suami yang belanja, gitu. Itu semua sebenarnya sampai ngurusin anak itu tugas kita sebagai suami. Tapi kenyataannya kan lain, ya. Tugas kita ini masak, ya istri kita, yang nyuci istri kita, ngurusin anak kita juga, istri kita juga tuh. Padahal juga dia harus taat tuh gitu kan. Jadi sudah katanya itu sebagai bayarannya. Jadi ngomel bayarannya gitu, bayaran apa? Nyuci bayaran. Biarin itu, hitung-hitung jadi bayarannya, kan murah. Gitu ya. Hah? Iya. Nah ini jadi kembali lagi itu Allah sangat sayang ya kepada orang. Kemudian kembali lagi wanita itu jadi kewajibannya taat kepada suami. Nah cirinya tadi wanita soleh itu satu, kalau disuruh taat. Yang keduanya idza nadartaha sarrotka, kalau kamu lihat dia menyenangkan. Artinya menyenangkan ini pertama mungkin karena kitanya suka. Yang kedua penampilannya enak dilihat. Itu rapi terus. Emang ini juga sih kalau ngelihat istri butek gitu ya. Ya pakaian asal jadi itu rasanya sebagai suami ya ini ya. Iya, coba aja lah ngelihat istri begitu. Dah. Jadi udah bener banget Rasulullah. Kemudian yang ketiganya, kalau suami pergi, dia jaga nama baiknya, juga dia pelihara, dia jaga harta miliknya. Nah inilah ciri-ciri wanita soleh. Yang kedua, kebahagiaan manusia itu, antakuna auladuhu abroron. Punya anaknya berbakti. Nah, bagaimana mungkin anak ini berbakti kalau nggak dididik dengan ajaran agama yang benar? Ya. Nah ini makanya mendidik ini adalah menjadi kewajiban orang tua, ya, menolong mereka supaya menjadi orang yang bakti pada dirinya, pada orang tuanya. Kemudian yang ketiganya ayyakuna khulata'uhu solihin, teman bergaulnya, bermainnya dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang soleh. Ya. Nah, anil mar'i latas al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Kalau kita mau menanyakan tentang seseorang, jangan tanya orang itu. Tapi tanya temannya. Siapa teman dia? Karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Ya, jadi kalau temannya orang baik-baik, walaupun kita ini bukan orang baik, kita masuk golongan orang baik. Karena orang baik itu selalu berteman biasanya dengan orang yang baik, ya. Kenapa? Tempo hari dalam masalah suhbah, saya sudah katakan, seseorang ini bisa berteman, bisa bersaudara, itu karena adanya muwafaqah. Ya, adanya keserasian, adanya kesamaan, kecocokan. Kita kalau ke luar negeri bertemu dengan orang Indonesia, taruhlah dengan orang Madura yang nggak pernah ketemu kita ini sebelumnya, rasanya udah kayak saudara kan? Kayak saudara karena sesama bangsa Indonesia. Jadi ada muwafaqah, keserasian, kesesuaian dan kesamaan. Nah, begitu juga kita ini kalau bepergian ya lebih suka berangkat dengan kelompoknya,
ya, dengan kelompoknya sendiri. Tuh demikian. Kemudian saya mungkin pernah cerita Ulin ya. Saya pernah waktu itu dengan istri saya mau ngisi ini bensin. Di depan saya ada orang bawa joran. Nah, mulut saya tuh kok iseng waktu itu. Mancing di mana? Nah, dia turun. Usaha bang. Ya begini. Jadi di situ tuh saya, oh iya benar. Kalau saya nanya mancing, teman-teman mancing nanya di mancing di mana, pasti dia punya anggapan saya ini tukang mancing. Karena sama-sama tukang mancing, nah ini ada kesamaan hobi gitu kan. Lalu udah kesamaan, langsung akrab, turun gitu. Jadi udah akrab saja. Ya begitulah namanya tukang mancing, akrab, sangat akrab ketemu tukang mancing. Ya, begitu juga tukang gapleh ketemu tukang gapleh. Ya, orang mabok ketemu tukang mabok, udah cocok. Tukang judi ketemu tukang judi. Kiai ketemu kiai. Jadilah berteman, jadi bersaudara itu karena ada ada kesamaan. Makanya kalau orang mukmin bergaul dengan orang mukmin, ya wajar. Karena kesamaan akidah. Itu kesamaan akidah. Lah sekarang kalau ada orang Islam lebih dekat dengan non-Islam bagaimana? Pasti ada kesamaan di antara keduanya ini. Enggak mungkin dia berteman kalau tidak ada kesamaan. Entah visinya, misinya, punya atau sifatnya atau hobinya, ya. Itu mesti ada kesamaan. Nah, ya mudah-mudahan kalau ada orang Islam lebih dekat dengan non-Islam, bukan akidahnya yang ditutupi, yang kesamaannya ya. Nah, itu. Dan kemudian kalau orang Islam memilih calon pemimpin orang Islam, ya wajar, memang harus begitu. Lah kalau sekarang ada orang Islam memilih yang bukan Islam. Nah, kenapa? Pasti ada kesamaan. Ada sesuatu, itu pasti ya. Makanya dulu Syakik Al-Bilhi itu menyuruh muridnya untuk berdagang. Tapi muridnya ini pingin tawakal aja sama Allah. Ya, pingin tawakal aja sama Allah, nggak kemana-mana. Nah, udah diem aja juga nanti makan waktunya makan, si Allah kasih. Kata gurunya nggak benar begitu. Udah dagang, sana pergi, ikhtiar. Karena guru yang nyuruh berangkat juga. Ketika mau berangkat itu dia melihat ada 2 burung yang dia tahu burung itu nggak pernah akur. Nggak pernah akur. Namun yang menariknya saat itu burung yang besarnya ini malah disuapin oleh burung kecil. Jadi kata dia, subhanallah, ini burung biasanya musuhan. Lah kok bisa akur begini? Penasaran dia deketin tuh. Begitu didekati si burung ini merasa kehadiran makhluk lain, terbang dua-duanya. Yang kecil terbang dengan bebasnya, yang besar nabrak pohonan. Pahamlah, oh katanya burung yang gedenya buta. Pantes kalau begitu burung si kecil ini akur dengan yang gede ini, yang biasanya musuhan, ya. Kenapa? Karena yang satunya buta. Nah, saya khawatirnya begini ya. Kalau kalau Ibnu dalam pemilihan memilih non-Islam, takut beliau ini masuk kelompok burung buta. Gitu. Sebab kalau nggak buta nggak begitu. Ya janganlah jadi burung buta. Kemudian pergilah, ya pulang. Jadi kata dia begini, ini burung ini dikasih makan oleh musuhnya. Itulah rahmatnya Allah, kata dia. Lah buat apa lu kerja? Ya, udah semuanya tinggal serahkan. Seperti burung ini tawakal kepada Allah. Tak Allah kasih rezeki, bahkan musuhnya yang ngasih makan. Ya pulang lagi. Ketemu gurunya. Loh kok sudah pulang? Ya ceritakan begini-gini. Itulah katanya tawakal guru. Gitu kan. Lalu kata gurunya begini. Oh jadi kamu pingin jadi burung buta.
Kenapa kamu nggak berpikir untuk jadi burung yang satunya lagi, yang nggak butanya? Kenapa kamu pingin menerima? Kenapa nggak pingin jadi pemberi? Bukankah Allah Rasul mengatakan tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah? Lo kok malah pingin jadi burung buta kamu itu? Oh ya bener juga, jadi pergi lagi dagang. Itulah kalau dekat dengan guru begitu ya. Boleh jadi pendapat dia itu awalnya bener banget itu menurut muridnya. Tapi kemudian diudal, diungkap ya, dibuka oleh gurunya. Nah, jadi yang ketiga tadi kebahagiaan manusia, teman bergaulnya adalah dengan orang-orang yang soleh. Lalu yang keempatnya, ayyakuna rizquhu fi baladih. Nyari rizkinya di negeri sendiri. Orang Indonesia udah nyari rizkinya di Indonesia aja. Wong Indonesia ini kaya raya. Ya, nggak ada negara yang kaya kayak Indonesia itu di dunia. Ya. Ini kalau bukan Indonesia dijajah 350 tahun habis. Ya kan? Tapi Indonesia luar biasa. Kolam airnya susu. Tongkat tancepin jadi tanaman. Iya kan? Oh, iya. Cuma di Indonesia daunnya sirih, buahnya semangka, ya. Enggak ada negara lain. Indonesia ini kaya, ya. Papua tuh dari tahun 66. Apa namanya? Freeport. Ya, sampai sekarang udah berapa puluh tahun itu. Itu baru kepalanya doang tuh, belum badannya. Dan itu katanya nggak seberapa, yang paling banyak emas itu di Jawa. Satu orang ada yang punya 80 kilo, ada yang 100 kilo. Di Jawa itu paling banyak emas. Ada emas bejo, ada emas apa lagi. Keluar juga. Baiklah itu. Jadi yang ketiga ya kau rizqu biladi, ngapain kerja jauh-jauh ke Arab ke sana. Wong kayaan Indonesia kok sama Arab, ya. Ke Taiwan, ke Malaysia. Akhirnya apa tuh? Disetrika dan sebagainya. Ya Allah. Di kita ini apa sih yang nggak jadi duit sebenarnya, asal mau. Jakarta apalagi, cacing jadi duit, jangkrik jadi duit, ya kan? Kelabang jadi duit, daun ya. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sawu baina auladikum. Jadi orang tua kewajiban tuh nantinya berbuat baik itu menolong anaknya bagaimana supaya jadi anak berbakti. Yang berikutnya sekarang Rasulullah SAW bersabda sawu baina auladikum fil atiyah. Nah ini asbabul wurud hadis ini begini. Ada seorang sahabat namanya Bashir. Dia ini punya anak. Lalu istrinya ini sangat sayang kepada anak yang bernama Nu'man. Lalu kata istrinya begini, Pak, katanya, coba Nu'man tuh kasih budak. Sebab budak itu kalau sekarang ini kan mungkin kayak kendaraan atau pembantu ya. Jadi semuanya nanti dilayani oleh budak itu khusus untuk anaknya yang bernama Nu'man. Kata Basirnya, iya ntar dikasih. Cuma ntar aja, nantinya enggak. Dikasih, kata suaminya. Nah, kalau memang benar saya minta ada orang yang menyaksikan. Dan tidak ada saksi yang bisa diragukan yang lebih dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kau benar-benar mau meminta, mau memberi anakku Nu'man budak, ayo kita menghadap Rasul, minta kesaksian Rasul. Jadi perempuan begini itu dari dulu udah ada. Cuma jangan dicontoh yang begini, itu istrinya sahabat aja begitu, ya. Akhirnya ya pegel-pegel juga. Nah, Basir daripada berantem sama istri kan, berangkat juga menemui Rasul. Lalu Basir berkata, Rasulullah saya mohon kesaksianmu bahwa saya memberi budak kepada anak saya Nu'man. Lalu Rasulullah bertanya, apakah anak-anakmu yang lainnya juga dikasih budak? Katanya Bashir, tidak Rasulullah. Jadi cuma Nu'man aja yang dikasih? Iya. Apakah kamu pingin anak-anakmu yang lainnya berbakti kepadamu? Tentu saja Rasulullah.
Kata Rasulullah, ambil kembali pemberianmu. Makanya kalau orang tua ngasih, sebenarnya orang kalau ngasih sesuatu, kalau diambil lagi kata Rasulullah, sama dengan orang yang meludah, ludahnya kemudian diisep kembali, diambil lagi. Artinya haram, kecuali pemberian orang tua kepada anak. Anak sudah kita belikan rumah, belikan tanah gitu. Udah gitu diambil lagi oleh bapaknya, dijual lagi, boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ngasihnya kepada yang lain nggak boleh. Nah, lalu beliau bersabda, sawu baina auladikum fil atiyah. Jadi kalau kamu mau ngasih kepada anak, beri secara merata, secara sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Ini ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, katanya saya mau ngasih anak ya. Jadi nanti saya punya anak sekian, laki sekian, perempuan sekian. Ya, ini untuk laki-lakinya ya 400 meter, satu orangnya 200 meter, buat istri 100 katanya. Kan kalau laki-laki katanya lanang sepikulan, wadon oli segendongan. Kata saya nggak benar Pak begitu. Itu adalah warisan. Jadi kalau warisan memang anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tapi kalau hibah, kalau ngasih nggak boleh dibeda-bedakan antara anak laki dan perempuan. Saya nih punya anak, saya masih hidup. Nah saya ngasih itu bukan warisan. Kadang-kadang ada anak datang sama orang tuanya, Pak mau minta warisan. Nah emangnya bapaknya udah mati ya. Warisan itu harta peninggalan almarhum, itu namanya warisan. Jadi kaitannya dengan kematian. Kalau pemilik hartanya masih hidup ya bukan warisan, namanya pemberian. Nah kalau pemberian nggak boleh dibeda-bedakan. Sampai Nabi SAW bersabda, seandainya boleh ya memberikan lebih dalam memberi ini kepada anak, saya akan beri anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Andai boleh. Cuma karena nggak boleh, kata Nabi itu begitu. Jadi nggak boleh kita ini ngasih ke anak ini, nih semuanya anak-anak kalian kan sudah pada punya rumah, ya tinggal si bontot. Maka nanti kalau ibu bapak udah nggak ada, ini rumah jangan ada yang ngaku, nih buat si bontot. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Wasiat kepada ahli waris ya. Ya, ngasih memang yang namanya ngasih untuk sama ya susah ya, nggak ada perbedaan ya. Dianggap sama itu kalau yang satu dikasih 100 juta, yang satu kasih 98 juta gitu kan namanya wajar, karena harga tanah nggak bisa disamakan persis. Demikian ya, jadi nggak boleh bedakan. Ini dulu itu di Jawa ini kan mau terjadi perang saudara. Mau perang saudara Majapahit ya zamannya. Sunan Kalijogo itu adalah orang yang sangat prihatin dengan keadaan waktu itu. Sebab dalam pandangan beliau dan memang kenyataannya kalau terjadi perang pasti yang menjadi korban itu wong cilik. Ya kan? Wong cilik. Nah, wong cilik itu di mana-mana emang begitu. Nah, adapun orang yang mengatakan yang membela-bela cuma omongnya doang, belain wong cilik gitu kan. Nah, padahal kenyataannya sih ambu temen lah. Nah jadi karena prihatinnya itulah makanya beliau berpikir, bermunajat kepada Allah, apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan perang saudara ini. Kalau dilanjutkan ini Jawa ini kan banjir darah, banjir otak, banjir sumsum, saudaranya sendiri sebangsa. Dalam munajatnya itu kemudian dia ingat kisah Karbala. Kisah Karbala di mana 70 ya pengikut Sayyidina Husain dan 70 pengikutnya, keluarga maupun yang bukan keluarganya, itu di tempat yang bernama Karbala kan dibantai oleh tentara Yazid. Ya 1400-an. Berkuda. Ya, dipenggal lehernya Sayyidina Husain. Begitu juga yang lainnya. Sehingga pada saat itu di tempat itu banjir menggenang darah cucunya Rasulullah.
Makanya kalau orang Syiah ini pada tanggal 10, ini kejadiannya 10 Muharram. Sampai yang gebugin badannya pada berdarah gitu ya, mengenang gitu tuh. Ya, ya kadang-kadang kita bisa memaklumi juga, tapi ya tidak harus seperti itu kan. Nah, jadi banjir darah, otak, saudara, masalah politik kan ini. Kemudian juga sumsum ya, berceceran. Nah, maka otak sumsum manusia ini digambarkan oleh Sunan Kalijaga dalam wujud bubur putih. Ya, darahnya dalam wujud bubur merah. Lalu nih setiap ulama, para pembesar di Jawa dikirimi 2 bubur ini. Kirimi. Ya, para pembesar dan para ulama ngerti kemana maksudnya Sunan Kalijaga ini. Merinding melihat bubur tuh. Gitu kan. Jadi pesan lewat bubur itu, kalau Anda lanjutkan perang nih, maka Jawa akan banjir darah, menggenang itu nanti berceceran, otak dan sumsum saudaranya sendiri. Apa ini yang kalian inginkan? Itulah Sunan Kalijaga. Nah, itulah makanya orang-orang tua kita dulu kalau selamatan rumah selalu ada bubur merah, bubur putih. Ya. Jadi itu sebenarnya nasihat orang tua buat anak-anak. Seolah-olah lewat itu orang tua berkata begini, "Nak, yang akur kalian semua, yang tua sayang pada yang muda, hormat saling bantu, jangan gontok-gontokan, jangan ribut, jangan berantem, sebab kalau tidak bisa jadi di tengah rumah ini nanti akan menggenang ini darah. Akan berceceran otak atau sumsum saudara sendiri." Itu lewat bubur merah, bubur putih. Cuma sayang ya, di kita ini nggak ngerti nasihat Sunan Kalijaga ini. Akhirnya, wah ini bidah, nggak ada di zaman Nabi. Nah, ya iya loh, Nabi nggak pernah bikin bubur merah, ya bidah ya. Oh, nasihat kok bid'ah. Nasihat ada yang lain, nasihat dengan ucapan, ada nasihat dengan syiar, ada nasihat dengan simbol-simbol. Ini namanya bahasa. Bahasa itu kan banyak sekali. Sawu baina auladikum fil atiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, jadi berarti ini intinya dalam hadis itu kita harus perlakukan anak semuanya dengan sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Itu dalam perbuatan. Kalau perasaan nggak apa-apa. Kalau perasaan kita lebih sayang kepada anak yang ini. Ada ponakan, "Mang, saya ini nggak bisa marah kalau kepada anak yang ini," gitu tuh. Biar berbuat salah juga saya tuh nggak bisa marah. Kalau kepada anak lainnya bisa marah gitu. Pokoknya anak itu kalau minta apa dikasih. Kata saya, kalau perasaan kamu boleh, tapi nggak boleh dalam wujud perbuatan. Ya, kalau perbuatan harus sama kepada semua anak, nggak boleh dibeda-bedakan. Ya. Sebab kalau tidak akan menimbulkan kecemburuan kasih sayang. Akibatnya nanti akan terulang peristiwa Nabi Yusuf. Bagaimana beliau diceburkan ke dalam sumur. Siapa yang menceburkan? Saudaranya. Karena saudaranya merasa bahwa bapaknya nggak adil, gitu kan? Udah sesat, lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Makanya mereka mengatakan, "Inna abana lafi dhalalin mubin." Bapak kita ini benar-benar udah tersesat, katanya gitu tuh ya. Karena itu untuk memperoleh kembali kasih sayang orang tuanya, maka jalan satu-satunya ini Nabi Yusuf harus disingkirkan gitu tuh. Ini jangan sampai nanti terjadi terulang. Kata abangnya, "Oh anak ayah, oh anak mama," itu marah ribut nantinya. Ini yang jangan sampai terjadi ya. Nah, itulah bubur merah, bubur putih itu begitu. Sawu baina auladikum fil atiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Al-gulam yu'aqqu anhu yawmas sabi wa yusamma yumatu anhu ladha.
Fa idza balagha sitta sinin wa fi riwayatin sab'a sinin uddiba. Fa idza balagha tis'a sinin wa fi riwayatin asra sinin azila firasuhu. Fa idza balagha thalatha asrata sana duriba ala shalah wa fi riwayatin asra sana. Anak ini kata Nabi SAW diakekahi pada hari ke-7. Akekah. Nah, kalau enggak hari ke-7 ya hari ke-14. Kalau enggak hari ke-14 ya hari ke-21. Kalau 21 juga belum diakekahin karena ya belum ada buat akekahnya, yang penting sebelum balik. Kenapa? Ya ada yang mengatakan kalau udah lewat 21 udah nggak ada lagi akekah. Namanya akekah itu hari ke-7. Sekarang pertanyaan begini, akekah itu kewajiban apa namanya orang tua apa kewajiban yang individu? Ya, kalau memang kewajiban individu berarti kewajiban si anak. Tapi kalau kewajiban orang tua itu mempunyai kewajiban memberi nafkah dan sebagainya kepada anak selama anak belum dewasa. Itu tanggung jawab orang tua. Jadi kalau kewajiban orang tua berarti sampai dewasa. Selama belum dewasa masih kewajiban. Karena itu makanya selama belum dewasa akekah masih terus. Yang penting belum dewasa. Itulah dalam mazhab seperti Syafi'i dan sebagainya ya. So orang ini kan tidak mengakekahi anak itu kan ada beberapa sebab. Bisa jadi pertama ya duitnya ada banyak tapi nggak tahu apa itu akekah. Orang dulu karena nggak ngerti agama, ya bukan nggak mampu tapi nggak tahu. Yang keduanya ada yang tahu tapi nggak mampu. Kan banyak yang orang pengen akekah. Lah sekarang kalau orang udah nggak punya kemampuan, padahal dia tahu sehingga tidak diakekahi, apakah bagaimana? Allah Subhanahu wa taala lebih bijaksana ya. Yang penting ada keinginan. Itu jadi hari ke-7 sehingga Pak di kami ini biasanya itu selapanan. Jadi kalau selamatan anak itu 35 hari, kalau di Betawi kan 40 hari. Bagaimana? Ya terserah mau 40 hari, 35 hari kan belum balik. Ya, cuma kalau saya biasanya ya seminggu. Ya seminggu karena ada kambing ya langsung aja akekah gitu. Nanti kalau 40 hari kalau umpamanya mau selamatan lagi terserah. Biasanya hari ke-7 saya begitu. Nah, kalau mau hari 40 nggak usah diributin. Nggak ada yang ngelarang kok hari 40. Disuruh memang enggak, dilarang juga enggak. Yang jelas bapaknya pinginnya pada ring 40. Ya, dia akekahin tuh. Nah kalau akekah ini, kalau Madzhab Malik mengatakan anak laki-laki maupun perempuan sama, 1 ekor kambing. Tapi kalau Madzhab Syafi'i untuk anak perempuan 1, untuk anak laki-laki 2. Ya. Lalu wa yusamma diberi nama. Nah ini hak anak nih untuk diberi nama yang bagus. Kata Nabi SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dari kiamat itu nanti kamu dipanggil dengan nama-namamu, juga nama ayah-ayah kamu. Fahassinu asma'akum. Perbaiki namamu. Makanya orang tua dulu tuh kalau pergi haji biasanya namanya diganti. Ya, diganti. Ya, nama itu doa. Ada orang tua datang menghadap Rasulullah, ya, bawa bayinya. Siapa namanya? Namanya As. Bukan As namanya, ini Soleh namanya. Orang namanya As. As itu artinya durhaka. Ya, iya. Bahkan pernah ada seorang ketika akan mendapatkan tugas dari Nabi. Siapa namanya? Harb. Jangan. Harb itu kan perang. Ya, iya. Jadi nama itu adalah doa. Nah, maka ada nama, hukum memberi nama itu ada 4. Yang pertama haram, nggak boleh memberi nama manusia dengan nama yang khusus untuk Allah. Orang diberi nama Allah, diberi nama Rabbul Alamin, itu nggak boleh. Ya, saya punya jamaah anaknya itu Rabbul Alamin namanya.
Teh nggak boleh, ente ngasih nama anak Rabbul Alamin ya. Haram, nggak boleh, ganti. Akhirnya diganti. Ahmad Makbul namanya. Sekarang jadi mayor udah. Iya. Nama sembarangan aja. Nggak boleh ya, itu susul nama Allah. Yang keduanya sunnah. Nah, memberi nama seperti nama-nama nabi. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Muhammad. Nama malaikat juga boleh. Jibril, Mikail itu boleh. Jibril itu maknanya Abdullah. Mikail ya sama saja. Cuma upayakan jangan diberi nama Izrail. Al-Izrail jangan. Neneknya lagi sakit, saya di pintu, Izrail kepak mati, dia neneknya kaget. Padahal cucunya yang datang. Ya, Ridwan tuh bagus itu. Cuma sekarang anak-anak nggak mau diberi nama Abdullah, dipanggilnya Duloh katanya. Ya, Samsudin dipanggil ntarnya Udin, ya nggak mau tuh. Bagaimana namanya yang ya kebarat-baratan. Jadi kita ini sekarang ini kaum muslimin nggak bangga dengan identitas dirinya sebagai seorang muslim ya. Dan nama yang baik itu bukan berarti harus Arab, Olin. Tidak ya. Tidak harus Arab. Arab belum tentu. Ada orang kalau namanya ini Mawar, wah nggak Islami katanya namanya. Lalu diberi nama Wardah. Lah Wardah dengan Mawar apa bedanya? Bedanya kan Wardah itu bahasa Arab, Mawar bahasa kita. Dan Islam itu bukan Arab. Ya, Islam itu bukan Arab. Karena Abu Jahal juga Arab. Ya, yang gemblung-gemblung di Arab itu banyak sekali. Jadi nama tidak harus Arab. Orang namanya Soleh, Salim, oh cakep tuh Salim. Lah di Jawa juga ada Salim, cuma pakai bahasa Jawa. Seperti apa namanya? Widodo. Itu namanya bahasa Arabnya Salim. Widodo, Basuki, ya. Kemudian Selamat. Itu Selamat, Widodo, Basuki, Rahayu itu sama. Itu bahasa Arabnya adalah Salim. Gitu. Cuma orang kalau beli nama Salim Islami, kalau namanya Widodo itu enggak Islami, padahal maknanya sama. Itu jadi tidak harus Arab. Ya. Karena Islam itu bukan Arab. Jadi beri nama itu sunnah. Kemudian ada dalam Al-Quran diberi anak namanya Salasila wa Aglala, tanya Salasil Aglal. Dia nggak ngerti Salasil itu apa. Karena ada dalam Al-Quran Salasil diberi nama aja Salasil. Salasil itu artinya belenggu, rantai di neraka itu namanya Salasil. Iya, yang penting Arabnya. Nah, pikir dia begitu. Orang namanya biar punya anak soleh diberi nama Sirotol Mustaqim. Udah rupa-rupanya anak sekarang deh. Ya, mau pakai bahasa Arab coba tanya ya kepada. Jadi memang karena lahirnya hari Senin bulan pas ketepatan Fajar bulan Ramadan, artinya Fajri Ramadan apa gitu ya. Yang orang Arabnya sendiri bingung. Jadi wayu sama diberi nama. Yang ketiganya makruh. Nama memberi nama yang tidak layak untuk manusia. Ya, nama hewan gitu. Itu makruh tuh. Orang namanya gabus, deleg, ya. Ada orang namanya kelenteng. Tahu nggak kamu kelenteng? Kelenteng itu biji kapuk tuh namanya kelenteng. Jadi kampung saya itu ada orang istrinya namanya Kelenteng, suaminya namanya Kanjut. Kanjut itu adalah wadah duit dari kain, itu namanya kanjut. Itu kanjut kundang. Nah istrinya namanya Kelenteng, akhirnya buat poyokan orang. Itu tuh. Jadi beri namanya Pengki. Nah Pengki itu kan buat ngangkutin apa? Sampah. Iya, tanah itu Pengki. Nah itu makruh yang begitu. Yang keempatnya Bumbah, selain yang empat. Ya, orang namanya Jepri misalnya. Boleh, walaupun nggak bagus, ya. Hah? Boleh. Boleh itu.
Udah jam 9 ya. Baiklah, ini jadi yang ketiga, yang berikutnya wa yumatu anul hada, buang tuh kotoran yang ada di kepalanya, makanya digundul, gunting rambut gitu tuh ya. Digunting rambut. Sambil kalau di kita biasanya suka sambil baca Maulid Nabi gitu ya. Kenapa? Namanya anak bayi yang baru lahir itu matanya belum berfungsi, hatinya belum berfungsi, tapi telinga sudah mulai mendengar. Jadi pendidikan lewat telinga. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, enggak tahu apa-apa kamu itu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan bagi kamu itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Lihat, Allah menyebutkan pendengaran dulu. Karena yang pertama berfungsi adalah indera pendengaran. Makanya pendidikan lewat pendengaran. Diadani begitu lahir. Fa'idha balagosita sinin, kata Nabi kalau sudah sampai 6 tahun, dalam riwayat 7 tahun, didik. Udiba dididik. Tapi jangan dihukum karena anak 7 tahun belum siap menerima hukuman. Nah ini bocah mau 5 tahun dijewerin melulu ya. Anak kecil kan nggak ngerti. Faida balagotis asinin wa fi riwayatin asra sinin. Kalau sudah mencapai usia 10 tahun, nah pisahkan tempat tidurnya. Dan kalau sudah mencapai 13 tahun, pukul kata Nabi kalau dia meninggalkan sholat. Beri sanksi, beri hukuman supaya anak enggak meninggalkan sholat. Faida balagha sita asyrata sanatan zawwajahu abu. Kalau sudah berusia 16 tahun, nah nikahkan. Summa akhadha bidilamu, pegang tangannya sambil mengatakan qad addabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka. A'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa adzabika fil akhirah. Aku sudah mendidikmu nak, ya. Aku sudah ajari kamu, sekolahkan, dikuliahkan, dan sekarang Abah udah menikahkan kamu, maka Abah sekarang berlindung kepada Allah dari fitnahmu di dunia dan siksa karenamu di akhirat. Begitu udah. Serahkan sekarang, dah ayo nyari duit sendiri, begitu jadinya. Walaupun begitu ya namanya orang tua sih tetap aja anaknya udah kawin juga masih aja dikontrol, pendaringannya ada berasnya enggak ya. Makanya orang tua itu enggak pernah selesai tugasnya. Anaknya udah nikah semua, cucu nantinya, emak bapaknya kerja. Jadi dengan ngasuh cucu, jadi nggak pernah selesai. Itulah makanya seorang anak nggak mungkin bisa membalas jasa orang tua. Saya rasa ini pagi ini nanti yang berikutnya masih hak anak kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Ya, wallahu a'lam.